Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hairul Razikin dengan NIM nomor 2 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini kita akan mempelajari terkait FreeRTOS Advanced, khususnya pada arsitektur sistem industri modern, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah kita dapat menyelesaikan beberapa eksperimen menggunakan microcontroller STM32 dan juga ESP32. Kemudian kita dapat menganalisis perilaku deterministik, efisiensi memori, dan portabilitas code secara langsung antara arsitektur STM32 serta ESP32. Kemudian target selanjutnya kita dapat merancang Advanced RTOS secara industrial system yang mengintegrasikan semua fitur advance untuk monitoring dan kontrol terdistribusi. Pertama ada registrasi sinkronisasi, yaitu event group dan software timer. Pertama ada event group di mana terdiri dari 3 parameter, yaitu button, sensor, dan juga status. Dimana untuk konsepnya yaitu sinkronisasi multi kejadian via 24 bit flags, dimana dia menjadi jauh lebih ringan dan multiple semaphore. Dan untuk kasusnya sendiri yaitu sinkronisasi mode switch industri atau kombinasi input tombol. Dan API kuncinya itu ada X event group create, ada X event group set bits, kemudian X event group wait bits, yang mana ini sudah tersedia pada ekstensi yang ada di VS Code. Kemudian selanjutnya ada software timer. Untuk konsepnya sendiri dia menggunakan timer periodik atau one shot yang dikelola kernel RTOS di dalam teks daemon khusus. Kemudian keunggulannya yaitu dia bebas dari blocking, tidak memakan siklus CPU saat mengganggu, kemudian berbeda dari teks dengan vtext delay. Kemudian API kuncinya ada X timer create, X timer start. Selanjutnya ada text notification, di mana dia jalur komunikasi yang paling ringan dari text notification yang lain. Pertama itu ada eksekusinya secara langsung, itu tidak ada objek eksplisit tambahan, sinyal disimpan langsung pada struktur TCP. Kemudian dapat bertindak sebagai binary semaphore atau counting semaphore atau mengirim nilai 32 bit secara penuh. Untuk keterbatasnya sendiri itu beroperasi secara unicast, hanya antara teks spesifik, tidak menunggu broadcast. Untuk API-nya itu ada X-text notifikasi GIF, ada UI text notifikasi tag, ada X-text notifikasi. Hanya ada variasi semaphore, yaitu regulasi sinyal dan kota akses. Untuk karakteristiknya yaitu secara biner, yang mana bernilai 0 atau 1. Untuk fungsi utamanya yaitu sinkronisasi presisi tinggi 1:1. Sangat ideal untuk mendelegasikan eksekusi dari interrupt ISR ke teks pemproses. Dimana untuk notifikasinya atau warningnya itu dia tidak memiliki priority inheritance, tidak disarankan untuk memproteksi set resource. Dan ada counting semaphore, itu karakteristiknya jangkauannya nilai 0 hingga max count yang ditentukan, max dari counternya. Dimana untuk fungsi utamanya yaitu mengontrol batas akses bersama ke beberapa resource perangkat keras yang identik secara kuantitas. Untuk kuncinya yaitu X semaphore create counting. Selanjutnya ada mutex dan solusi otomatis priority transfer. Mutex atau mutual exclusion adalah objek spesifik untuk proteksi share resource, hanya teks pemilik yang diizinkan mengembalikannya. Untuk mekanisme inheritance-nya sendiri itu dari high kemudian text high dan menuju text low kemudian kembali pada text high, dimana untuk mediumnya itu ada text medium. Dan dari text high ini menuju text low atau pemilihan kunci kritis. Kemudian pada text low ini naik pada bagian high, dimana dia menjadi text low. Untuk konklusinya yaitu FreeRTOS otomatis memanipulasi prioritas untuk mencegah kemacetan fatal sistem industri. Dan ini ada manajemen memori lanjutan atau heap management, dimana fungsinya mengontrol alokasi RAM dinamis microcontroller demi menjaga stabilitas operasional jangka panjang. Ada beberapa heap, yaitu ada 5, dimana untuk yang pertama yaitu deterministik, dimana hanya alokasi di awal tidak dibebaskan. Kemudian heap yang kedua rawan fragmentasi RAM seiring waktu,
Kemudian HIP yang ketiga, HyperRTOS untuk standar fungsi CMalloc atau free. HIP 4 yaitu standar industri, di mana alokasi dinamis cerdas dengan fitur coalescence, yaitu menggabungkan blok Thomson dan juga meminimalkan dari fragmentasi. Kemudian HIP 5 yaitu khusus arsitektur memori fisik terpisah atau multiple RAM regions. Di sini kita berfokus pada HIP 4 yaitu mengalokasikan dinamis cerdas dengan fitur coalescence, di mana menggabungkan blok kosong yang ini meminimalkan dari fragmentasi itu sendiri. Ini ada static allocation yaitu kekebalan sistem deterministik. Mengapa sistem statis? Karena dalam mode safety critical industry, HIP dinamis berpotensi menyebabkan RAM habis usai operasional panjang. Kemudian dari mekanismenya, menciptakan objek RTOS menggunakan blok RAM absolute atau pre-allocated array pada saat kompilasi, API khususnya yaitu Extest create static. Dan keuntungannya yaitu eksekusi 100% deterministik, yaitu mustahil gagal alokasi saat sistem berjalan. Hanya ada proteksi atomik dan penguncian eksekusi. Ada critical section, di mana mekanismenya yaitu mematikan scheduler dan interrupt secara seketika. Kemudian sifatnya yaitu menjamin sebaris instruksi mikrodetik berjalan atomik tanpa race condition. Kemudian aturannya yaitu dilarang keras memanggil fungsi RTOS di dalamnya, hanya untuk durasi sangat singkat. Dan selanjutnya ada text suspension untuk mekanismenya yaitu menghentikan paksa eksekusi sebuah teks dari teks lain, di mana sifatnya teks yang disuspend menghilang dari radar scheduler tanpa mengonsumsi siklus CPU, namun eksistensinya tetap aman di RAM hingga dibangunkan kembali. Selanjutnya ada aluran data kontinu dan multiplexer kejadian. Untuk paket ukuran variabel JSON atau komando itu FreeRTOS menyisipkan header panjang data otomatis. Kemudian ada stream buffer mentransfer file entah kontinu tanpa header, ideal untuk transmisi konstan audio atau sensor. Misalnya ada Koinu test sets, yaitu mekanisme canggih yang mengizinkan satu teks menunggu multiple events dari berbagai penyimpan secara bersamaan, yaitu mengeliminasi pemboran CPU akibat polling manual. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada dua percobaan, di mana untuk percobaannya itu menggunakan microcontroller ESP32 dan STM32 dengan pengimplementasian FreeRTOS XT Advanced dengan berbagai sensor seperti HCSR, kemudian I2C, LCD I2C, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk pada percobaannya. Oke, kita masuk pada percobaan yang pertama, di mana untuk percobaan yang pertama yaitu menggunakan microcontroller ESP32. Untuk mekanismenya sendiri itu menggunakan dari 3 teks yang diatur pada FreeRTOS, yaitu ada dari servo, kemudian dari sensor HCSR, kemudian dan juga dari LCD I2C, dimana ini untuk deklarasi dari beberapa variabel yang digunakan. Selanjutnya ini ada konfigurasi dari pengamatan dari LCD-nya. Selanjutnya kita masuk pada fungsi-fungsi yang memang sangat krusial. Nah, ini ada dari beberapa teksnya. Yang pertama ini adalah implementation untuk teks yang pertama yaitu dari LCD I2C, kemudian teks yang kedua dari servo, kemudian teks yang kedua dari sensor HCSR, kemudian selanjutnya ini implementasi dari event monitor dan event on hour. Kemudian ini adalah ADC dari potentiometer, yang mana dia nanti men-trigger dari besar sudut servo yang digerakkan berdasarkan inputan dari ADC berupa potentiometer. Ini adalah fungsinya, fungsi untuk kalkulasinya. Kemudian ini adalah servo text untuk mengset PWM, kemudian membaca desainnya. Kemudian ini adalah fungsi pada sensor ultrasonik untuk atau HCSR untuk dapat mengupdate dari nilai setiap dia mendeteksi ada objek di depannya. Kemudian ini adalah fungsi
untuk LCD teksnya menampilkan dari jarak yang deteksi oleh sensor HCSR, kemudian dari sudut servonya. Ini adalah fungsi utama atau app-nya. Seperti pertama ada inisiasinya, kemudian create event groupnya seperti yang kita singgung tadi, ada X event group. Kemudian selanjutnya menampilkan dari nilai teks-teksnya. Oke, seperti itu. Langsung saja kita masuk pada demonstrasi percobaannya. Oke, ini adalah demonstrasi pada percobaan yang pertama dengan microcontroller, yaitu ESP32, dimana kita putar potensionya menuju full ke kanan secara maksimal, dimana servonya ini bergerak sesuai dari kalkulasi ADC-nya, yaitu sebesar 180 derajat, dimana itu yang ditampilkan sesuai yang ditampilkan pada LCD I2C. Kemudian selanjutnya dari sensor HCSR juga membaca pergerakan dari objek, yaitu sebuah tangan yang diujikan dengan jarak sekitar 6 hingga 30 cm. Nah, di sini juga mendeteksi sekitar 5 cm. Kemudian kita coba lagi dari perputaran potensiometernya menuju paling kiri dan paling kanan. Itu secara sudutnya sudah sesuai, yaitu dari 0 hingga 180 derajat. Nah, di sini pada serial monitor juga ditampilkan dari pergerakan dari teks 1, teks 2, dan 3. Nah, tadi pada serial monitor juga ditampilkan dari mekanisme pada teks 1, teks 2, teks 3 yang dia selalu melakukan looping terus-menerus hingga program berjalan sesuai logika yang kita perintahkan dari teks 1, teks 2, dan teks 3 pada program yang telah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada percobaan yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk pada percobaan yang kedua, yaitu dengan microcontroller STM32, dimana secara mekanisme itu kurang lebih sama dengan percobaan yang sebelumnya, dimana inti dari percobaan yaitu memisahkan dari beberapa mekanisme program seperti tugas utama sensor, kemudian tugas diagnostik, dan lain-lain, dimana itu dijalankan secara bersamaan. Nah, itulah inti dari FreeRTOS yang digunakan. Ini adalah program dari Mensi atau program utamanya. Ini adalah definisi dari library-nya, kemudian adalah bit definisinya, kemudian inisiasi dari OLED-nya karena kita menggunakan beberapa sensor, ada thermocouple, kemudian OLED, kemudian ada juga sensor dari suara. Nah, ini untuk teks yang pertama untuk set bitnya, kemudian ini adalah teks yang kedua, kemudian adalah ini teks ketiga, kemudian selanjutnya adalah event monitor teks seperti pada program sebelumnya, kemudian adalah diagnostiknya, event monitor, kemudian diagnostisnya, dan juga ini adalah teks dari sensor kerja utama dari kerja teks sensornya, di mana program tersebut di dalam ketiga mekanisme tersebut dari teks sensor, kemudian dari event monitor atau event group, khususnya ada diagnostic tag, dijalankan secara bersamaan. Nah, itu adalah inti dari program yang kita buat pada STM32 kali ini. Nah, langsung saja kita masuk pada percobaannya. Ini adalah demonstrasi dari percobaan yang pertama. Pada OLED itu menampilkan dari nilai suhu. Misalnya kita coba bakar dari sensor thermocouple-nya untuk mendeteksi apakah dari sensor dapat bekerja dengan baik dengan mendeteksi perubahan suhu. Kemudian kita juga menguji dari sensor suara untuk mendeteksi dari perubahan suara. Di OLED ditampilkan dari suhu dan sensor suara itu dapat menampilkan perubahan dengan baik sesuai program yang kita buat. Nah, dapat dikatakan percobaan kedua telah berhasil. Setelah beberapa percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan di mana dari
masalah-masalah yang kemungkinan besar itu dapat terjadi jika kita mengimplementasikan dari FreeRTOS Advanced, di mana kita akan mempelajari dari beberapa cara troubleshootnya. Nah, yang pertama itu ada kemungkinan sistem crash, di mana dia deteksi port get free heap size itu mendekati 0, di mana untuk solusinya yaitu migrasi ke heap 4 atau gunakan alokasi statik. Kemudian dari data sensor terpotong itu penyebabnya bisa karena laju transmisi melampaui ukuran penampung atau buffer overrun, di mana solusinya yaitu besarkan kapasitas deklarasi atau deklarasi message atau stream buffer di awal, dan ada teks stagnan atau menunggu selamanya. Penyebabnya itu bisa karena priority inversion pada binarisme core atau saling tunggu. Untuk solusinya ganti ke mutex priority inheritance atau verifikasi parameter dari timeout. Kemudian pada executive summary atau sistem industri tangguh, untuk kesimpulannya, integrasi dari event scenes, notification, heap 4 static, dan GUI set membentuk arsitektur final yang kebal anomali ESP32 gateway dan SPN32 node berkondensasi dengan determinisme tinggi tanpa siklus CPU yang terbuang. Demikian untuk video kali ini, semoga yang saya berikan mengenai FreeRTOS Advanced dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.